Halo trader gold forex Indonesia, selamat datang di channel resmi PT Trijaya Pratama Futures cabang Makassar yang beralamat di Jalan Sungai Sadang Baru nomor 47. Kami adalah broker terpercaya dan berpengalaman sejak 2004. Kami menyediakan fasilitas transaksi terbaik, spread mulai 1 pips, no record, komisi rendah hanya $1 per lot, leverage 1/400, fixed rate 10.000 per dolarnya, deposit mulai $300, WD cepat dan mudah, edukasi mulai dari pemula hingga expert, dan free signal harian gold dan forex. Analisa tayangan ini menggunakan trading system klasik yaitu supply demand imbalance dan tentunya bersifat trading disclaimer, hanya sebagai rekomendasi trading harian dan mingguan. Untuk registrasi pembukaan akun, kami sudah menyajikan link di kolom deskripsi. Hari ini tanggal 17 Juli 2022, saya Yudi TW untuk TPFX Makassar mencoba menganalisis pergerakan dari major pair gold dan oil ya, dari tanggal 18 Juli hingga 22 Juli 2022 ya. Oke, kita langsung masuk aja ke kalender ekonomik dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kalender ekonomik ya, dari tanggal 18 Juli hingga 22 Juli ya. Di sini kita lihat yang high impact ini ya, high impact. Cuma saya lihat ini juga low ya, inflationnya nanti ada di rilis inflation di euro ya, zona euro ya. Untuk tanggal 18 Juli hari Senin itu beritanya tidak ada yang begitu impactnya begitu kuat. Paling ntar hari Selasanya ya, ini RBA. Nah, ini high impact, ini meeting minutes ya, sama FOMC sama aja, itu hampir sama pergerakannya. Terus untuk hari Selasa juga GBP unemployment rate, ini high impact, tidak ada perubahan di sini. Terus, nah inilah yang kita tunggu-tunggu, Euro CPI Juni ya, ini 117, ada penurunan ya, dari konsensusnya, berarti ada kenaikan ya, ini previous, ini konsensus, ini actualnya ya. Year on year-nya malah naik ya, diprediksi 8,1% ya, previousnya bulan kemarin, dan diprediksi menjadi 8,6, berarti ada kenaikan sekitar 0,5% ya kenaikan. Nah ini mungkin high impact ini. Hari Rabunya ya, hari Rabu hari Selasa, tetap masih hari Selasa 19 Juli. Nah ini untuk hari Rabunya, ini Gubernur Bank Sentral Australia speak. Terus nah ini GBP inflation rate ya, hari Rabunya Inggris merilis ada kenaikan, potensinya naik sekitar 0,1% ya, dari 9,1% menjadi 9,2%. Nah ini juga akan berimpact kepada market ya, khususnya per GBP. Terus untuk US dollar CAD, nah CAD juga mengeluarkan inflation rate pada hari Rabu dari 7,7% menjadi 8,3% ya. Wow. Ini 0,6% kenaikannya ya. Nanti kita lihat impactnya terhadap CAD ya. Terus exciting home sales untuk Amerika, ini high impact juga ya. Tapi kalau selain dari CPI itu mungkin gerakannya nggak begitu ini ya, biasa-biasa aja ya. Nah ini terus hari Kamis, Thursday-nya nih, Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunganya ya, jam 11 waktu tengah ya, atau jam 10 waktu barat. Dia tidak menaikkan suku bunga, tetap ya dengan konsisten di suku bunga negatif ya Jepang. Terus kita scroll lagi ke bawah untuk hari Kamis. Nah ini adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa ya, marginal lending rate ya, dari ini yang interest rate decisionnya dari 0% menjadi 0,2%. Nah nanti kita tunggu apakah kenaikan ini akan mengangkat kembali
euro dollar ya, euro ke dia terhadap dolar Amerika ya. Ini kita tunggu-tunggu, memang hari Kamis ya, itu high impact tuh semuanya. Ini continuous jobless claim. ECB itu jam berapa ya? Waktunya jam 20 ya, jam 8.15 waktu Makassar ya. Terus untuk hari Jumatnya ini S&P Global Service, ini nggak begitu efeknya ya, nggak begitu kuat ya. Terus itu aja yang kita tunggu, itu euro ya, zona euro menaikkan suku bunga. Yang lainnya berita-beritanya, datanya begitu aja. Ini retail sales cut ya, dari 0,9 naik jadi 1,6 ya, ada kenaikannya. Biasanya kalau inflasi naik, retail sales juga biasanya naik juga gitu ya. Oke, jadi untuk kalender ekonomik tadi saya sudah jelaskan. Jadi tinggal dipantau aja setiap hari ketika kita sebelum OP. Silakan Anda lihat dulu pantau jam-jam tertentu yang akan menaikkan merilis datanya ya. Oke, kita langsung ke euro dollar ya. Euro dollar weekly time frame ya, dia sudah menyentuh area demand ya. Minggu kemarin dia sudah menyentuh area demand, dan close candlenya ini yang jelas di atas 50%. Lebih jelasnya kita lihat di time frame daily chart. Nah, ini sudah terbentuk new demand baru ya. Di sebelah kiri sini sudah kena dengan demand, yang berarti potensi untuk minggu depan ada potensi untuk terjadi kenaikan ya, menuju ke area strong supply ya di 1.0440 yang paling dekat ya. Ya. Nah, ini kalau kita tarik ya garis Fibonacci retracement ya. Nah, itu Fibonacci kita tarik dari swing high ya menuju ke swing low ya. Nah, 61,8 memang tepat pada area flip zone-nya di sini ya. Area flip zone ini adalah area golden ratio ya. Berarti untuk 2 minggu ke depan atau bisa jadi 1 minggu, price berpotensi naik menuju ke area ini 61,8 1.0360-an ya untuk euro dollar. Kemudian untuk time frame H4, nah ini sudah terbentuk new demand baru di sini ya, new demand baru, ini fresh, dan ini berpotensi akan tereliminasi dengan price untuk hari Senin untuk minggu depan bisa melaju menuju 1.092 yang paling jauh ya untuk euro dollar ya. Oke, terus kita lanjut ke pound dollar. Jadi saya lagi flu berat ya, jadi suaranya ya begini ya. Oke, terus untuk weekly time frame secara teknikal dia sudah menyentuh area demand, tapi saya tidak gambarkan, dan close candle di bawah 50%. Kita di sini di time frame daily chart. Nah, ini sudah ada potensi pembalikan dari pound sterling dengan target adalah di yang terdekat adalah di 1.2022. Jadi jaraknya sekitar 150 dan paling jauh jaraknya di 250 pips, jadi 1.2122 ya. Untuk pound dollar kemungkinan besar dia akan kembali ke level 1.2 ya. Setelah mengalami kejatuhan yang begitu dalam, potensi correction tetap masih ada di pound dollar. Kita tarik di sini Fibonacci retracement dari swing high ya menuju ke swing low, berarti di area 61,8 pas di sini ya. Pas di proximal line di 1.2122 di sini. Jadi ada potensi correction hingga mencapai 2122 ya untuk pound dollar. Kemudian untuk time frame H4 ya, time frame H4, nah ini sudah terbentuk new demand baru ya. Ini akan terus mengkerek dengan key levelnya di sini. Jika breakout di sini, kita ikutin aja di sini nih ya. Trend line-nya jika dia break, kemungkinan besar dia turun dulu sedikit baru dia akan naik lagi menuju 1.211 sini ya. Dengan ending ntar di sini ya dalam mungkin sekitar 2 minggu, 1 minggu setengah ke depan ya. Nanti kita tunggu terus, kita pantau terus ya. Terus untuk selanjutnya adalah Aussie dollar ya. Aussie dollar di weekly time frame. Nah, ini dia belum menyentuh ya, belum menyentuh area
supply. Bisa jadi dia naik dulu ke sini, baru dia turun lagi ke sini, baru dia naik lagi gitu ya. Nah, seperti gitu biasanya habit dari price. Nah, kalau kita lirik di time frame daily, nah ini sudah terbentuk new base baru ya. New base baru dia sudah mengeliminasi area supply di sebelah kiri di sini, berarti ada potensi naik dulu ya price-nya ya, menuju ke swingnya di sini. Swingnya di sini. Kalau kita tarik Fibonacci retracement dari swing height ya, menuju ke swing low di sini. Hapus dulu. Nah, daerah 61,8 pas memang di area flip zone di sini ya. Ini 6919 ya. Jaraknya sekitar 130. Nggak begitu jauh ya jaraknya ya. Kalau kita tarik di swing high yang pertama, jadi area 61,8-nya pas di sini ya. Di area 0,7. Nah, 0,7 ini adalah area psikologis dari Australian dollars. Jadi bisa jadi price akan naik dulu ke 0,7 di sini ya, area sini. Setelah itu baru dia akan drop lagi ke bawah. Kemudian untuk time frame H4 ini fresh ya, sini fresh ya. Ini sudah tereliminasi di sebelah kiri sini bahwa mungkin dari sini turun dulu baru dia akan nanjak terus menuju ke warna merah ini. Ini yang pertama di sini. Oke. Dari sini baru dia turun dulu ya, baru dia akan naik lagi. Dia mengikuti time frame daily. Terus kita lanjut ke dolar yen ya, weekly time frame. Nah, teman-teman ini bilangnya ini perlaknat ya dibilangnya. Di sell ya naik dia ya. Di buy dia turun dulu gitu. Jadi tetap target utama ini saya nggak bisa gambarkan. Kalau kita gambar di trading view dia muncul di ini ya. Di 100 angka 147 ya. Ya, jadi masih jauh sekali. Masih ada 1000 pip lagi untuk yen ya untuk mencapai area tersebut. Nah, kita nggak usah berandai-andai, kita lihat saja time frame daily. Time frame daily setelah dia mengeliminasi area supply di sebelah kiri, berpotensi price akan balik dulu ke area demand ya. Bisa jadi ke 137 dulu sini. Terus area 136 ya. Ya, tetap aja ya, apapun OP Anda wajib gunakan stop loss. Mana tahu hari Senin open market dia langsung naik lagi, tancap gas lagi ke 140 kan. Nah, itu juga kadang-kadang itu sebuah resiko dari bisnis ya. Terus untuk time frame H4 ini sudah mulai kelihatan ada potensi downtrend dan ini ERC ini harus ditutup ya. Ya, ini sangat fresh, jadi minimal dia kalau menurut kami dia ke 136,68 nih. Jadi jaraknya lumayan jauh ini, sekitar 180 pips ya. Ada potensi penurunan dulu di yen ya sebelum dia akan naik kembali karena memang area sini adalah area flip zone-nya di sini ya. Area rebound-nya di situ ya. Oke, terus kita lanjut ke indirect currency dolar luni ya. Dolar luni weekly time frame dia masih naik, tapi kalau menurut hemat saya setelah dia mengeliminasi area supaya dia kemungkinan besar dia akan balik dulu ya ke 1,27 ini kalau saya lihat di sini ya, 1,27 30. Jadi jaraknya dari current price sekitar 300 pip. Terus untuk time frame daily ini ada engulfing di sini 1,27 adalah di area sini ya. Ya, jaraknya sekitar ya 300 sampai 250 pips ya. Untuk H4-nya kita lihat time frame H4 1,27 ya di area sini ya. Tuh benar ya. Berarti ini adalah area compression di sini, ini belum terclose, ini compression di sini, bisa jadi price akan ke 1,2778 ya dalam 1 minggu ke depan ya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke metal ya, yaitu gold ya. Gold time frame. Nah, ini fresh semua untuk weekly-nya dan price sekarang sudah berada di area ini ya, di area demand ya. Demand weekly di sini.
Nah, ini sini fresh semua di sini. Nah, ini kan dari high-nya ini swing high ke swing low-nya ini udah ada kejatuhan sekitar 1800, 1900 pips lah ya, at least ya, kurang lebih. Dan saya meyakini setelah kejatuhan ini juga ini 2000 pip, kita lihat ya, kita kita ukur dulu ini kena penurunannya dari ya, price mantul di 38,2 di sini ya. Fibonacci-nya ya. Setelah dia naik, dia koreksi hanya 38%, kemudian dia drop lagi. Ada kemungkinan untuk setelah kejatuhan 1800 pip, kalau kita tarik dari swing high sini menuju ke swing low sini, bisa jadi price lari ke area 61,8 karena di sini emang area flip zone. Jadi kembali ke 1800-an itu dijaga aja. Ada potensi comeback ya menuju ke 1800 lagi. Ini 1807 ya, di pas di 61,8%. Di time frame daily chart. Nah, kalau kita tarik lagi di sini, ini swingnya, kita tarik lagi Fibonacci-nya ya. Nah, ini swing high-nya di sini, ini tidak ada swing di sini, berarti kita tarik dari atas ini menuju ke sini ya. Biar biar gampang bacanya, kita tarik gini aja. Ya, kurang lebih lah ya. Nah, area 61,8 ini saya bilang pas di area 1800 ya, 1795 sampai 1800. Jadi memang perlu dipantau lagi. Ini penurunan yang tidak ada swingnya di sini ya. Jadi makanya saya bilang kita tarik dari yang sini. Seandainya pun kita tarik dari sini, dia kurang lebih lah ya. Area 61,8 ini juga ini pas ya. Nah, pas di sini ya, area flip zone-nya di sini. Ini saya tandain area flip zone di sini. Ya, 1809. Sama seperti tadi time frame weekly chart tadi ya. Jadi inilah ada potensi gold itu kembali ke sana gitu. Setelah dia 1800 tanpa balas dia drop ke bawah sini, ada potensi pembalikan menuju ke sini. Tapi terus kita pantau minimal di 50% lah sini, 50% Fibonacci-nya. Dari sini baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Berarti ada potensi correction-nya ya. Setelah dia 1000. Nah, untuk di time frame di time ini kan kita di prank ya, kita pikir dia sini balik ya, naik, ternyata dia akan turun lagi. Ini juga ketika ada candle begini, wah naik nih, ternyata dia buat belum ya, dia nggak buat di baru di ini. Kalau mau trading itu dia swingnya ya, ketika dia turun begini ada swing, naik ada swing lagi di sini, naik begini, ini engulfing. Kalau low-nya ini lebih rendah daripada low ini, berarti uptrend gitu ya. Kebiasaannya seperti gini ya. Nanti ada ini break di sini, terbentuk new demand baru di sini, berarti price akan langsung naik ke atas lagi. Ya, paham ya. Kalau untuk kita lihat di time frame weekly-nya, untuk berdasarkan weekly-nya kita tarik Fibonacci-nya dari swing high-nya di sini menuju ke swing low-nya di sini. Berarti potensinya minimal dia ke 1726 dulu di sini ya. Jadi jaraknya masih ada sekitar 200 pip ya. Kalau untuk jangka pendeknya, katakanlah setelah nyampe dari 61,8, price akan koreksi dulu ke bawah sini, baru dia akan naik lagi ke atas ya. Oke, yang terakhir adalah pembahasan kita adalah oil ya, oil. Ini oil kita lihat weekly time frame dia sudah menyentuh area demand ya. Sudah menyentuh area demand, confirm downtrend di sini, berarti mungkin besar untuk minggu depan dia price balik dulu ke area 108 ya. Kalau untuk time frame daily bukan 108 tapi 109 ya, 109 sampai 111 gitu ya. Nah, ini kita tarik, kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya dari swing high menuju ke swing low ya. Nah, berarti di area sini ya, area retracement-nya di situ memang ya. Ini hilang terus ininya ya. Ya, berarti ini
kuat sekali ya, bayarnya kuat sekali di sini karena closingnya di atas 50%. Nah, ini juga untuk time frame daily ya. Pada potensi price kembali ke 61,8 di sini. Kalau dia lewati ini berarti sudah kemungkinan besar akan menuju ke supply berikutnya ya. Terakhir untuk time frame H4 ya sudah tereliminasi di sini. Minimal dia balik dulu ke 96,42 dan terus dia akan nanjak lagi menuju ke 105 ya, yang terdekat ya. Setelah break sini dia turun lagi, berarti dia naik lagi ke area supply. Simple. Oke, mungkin gitu dulu aja analisa singkat saya tentang gold, major pel dan oil untuk TP Efek Makassar. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tetap semangat ya. Wassalam.